Cerita ini adalah kisah di balik penyatuan Nusantara di abad ke-14. Waktu itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh dua ratu, Dyah Wiyat dan Sri Gitarja, yang diangkat memimpin Majapahit karena Jayanegara tidak meninggalkan keturunan lelaki yang bisa diangkat menjadi putra mahkota. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebayanya. Inilah kisah di balik cita-cita besar Pati Gajah Mada. Silahkan kita saksikan. Drama ini menceritakan Mahapati Majapahit, yakni Aryotada Empu Kriwis, ingin mengundurkan diri dari jabatannya dan menunjuk Pati Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Pati Gajah Mada sendiri tak langsung menyetujui, tetapi ia membuat jasa dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak terhadap Majapahit. Keta dan Sadeng adalah dua wilayah yang dicurigai Gajah Mada. Kedua wilayah ini sudah dua kali tidak hadir dalam pasewakan ataupun pertemuan raja di alun-alun Bubat. Setelah Keta berhasil dikuasai, kini giliran Sadeng yang harus ditangani oleh Majapahit. Pasukan yang bergerak mendekati Sadeng setelah sampai tanpa hambatan, berarti dan berlangsung serah terima kepemimpinan. Kendali pasukan beralih ke dalam Senopati Haryoteleng yang berlangsung memberikan perintah kepada ribuan prajurit untuk beristirahat dan menghimpun tenaga. Dari ketinggian bukit, Senopati Haryoteleng melihat Adipati Sadeng memiliki persiapan perlawanan yang tidak diduga sebelumnya. Senopati menatap ke arah di mana para prajurit sedang beristirahat dan menyiapkan persiapan untuk mengambil tenaga dalam peperangan. Senopati berjalan berkeliling melihat siapa pasukannya. Tiba-tiba saat seorang prajurit muda datang menghadap kepada dia adalah anak Raja Pamelekan yang ingin menyampaikan sebuah kabar kepada Senopati Haryoteleng. Tak lama, rangkaian menghasut beberapa pimpinan kelompok lain untuk menyerang Sadeng. Saat itu juga Gajah Mada yang baru datang dari Majapahit juga telah menerima laporan dari Senopati dan segera memerintahkan Senopati untuk menghentikan niat dari rangkaian. Maka tak ada yang bisa dilakukan. Senopati, nyaris separuh dari pasukan yang dibawa dari Majapahit, bergerak turun dalam perang Cakrayuba. Makin lama pasukan di bawah pimpinan kembar itu makin dekat tanpa diduga barisan dengan pintu pagar betis. Terperanjat kembar melihat gajah-gajah yang keluar dari belakang barisan prajurit yang menyibak itu. Pati Gajah Mada menyaksikan perang yang berkecamuk. Akhirnya perang yang mestinya bisa berlangsung dalam waktu lama, bahkan bisa seharian itu berakhir. Gajah Mada dan ribuan pasukannya disibukkan mengurus pasukan Sadeng yang menyerang.
Aditya Warman menyambut sahabatnya yang turun dari kuda dengan senyuman. Setelah itu di kerajaan Majapahit diadakan pertemuan. Pertemuan kali ini memberi arti yang khusus karena desas-desus Prabu Putri akan mengangkat Mahapati yang baru, menggantikan Mahapati Aryatada. Dan akhirnya telah tiba waktunya Prabu Putri akan memasuki Pasewakan. Pasewakan semakin tegang. Semua orang mempunyai calon Mahapati sendiri. Akhirnya sampailah Prabu Putri akan mengumumkan siapa yang akan dipilih menjadi Mahapati baru menggantikan Aryatada, yang dimana Aryatada digantikan oleh Mahapati Gajah Mada. Sejenak Pasewakan menjadi senyap mendengar sumpah yang diucapkan Gajah Mada, sumpah palapa yang menjadi cita-cita besar Pati Gajah Mada. Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, rung Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, Isun, Amukti, Palapa. Kan tetapi tidak semua menganggap sumpah itu masuk akal. Terjadilah perkelahian sengit antara Gajah Mada dengan Rakrian kembar yang tidak suka singkap dan sumpah palapa Gajah Mada, sampai akhirnya Rakrian terbunuh dalam duel itu. Pada tahun 1334 Gajah Mada resmi diangkat menjadi Mahapati secara resmi oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang waktu itu telah memerintah Majapahit setelah terbunuhnya Jayanegara. Inilah akhir cerita cita-cita besar Pati Gajah Mada. Terima kasih.